Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas E, kami akan melakukan penyuluhan penyakit menular seksual gonore. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami, saya sendiri, Pramesti Dwi Agista sebagai moderator. Saya Indri Dianita sebagai materi. Saya Eva Mutiara Safitri sebagai fasilitator. Saya Yesi Fatma Putri sebagai observer. Saya Jihan Andarati sebagai pemateri. Saya Novia Dianggrini sebagai pemateri. Saya Nora Fauzia sebagai fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Semoga pagi ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Saya, Pramesti Dwi Agista selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada siang ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan bismillah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Agista. Saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang penyakit gonore. Sebelumnya, kakak-kakak dan mbak-mbak, apakah sudah tahu apa itu penyakit gonore? Penyakit gonore itu adalah penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian bibir, serviks, uretra, mata, dan juga tenggorokan. Penyebab penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang biasa ditemukan di cairan penis dan alat vital wanita dari orang yang terkena infeksi tersebut. Bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Hubungan seksual ini bisa dilakukan secara vaginal, anal, hingga oral. Bahkan, ada beberapa bukti jika penyakit menular seksual ini dapat ditularkan melalui ciuman dengan lidah. Penyebab gonore selain berhubungan, melakukan adalah salah satu cara penularan infeksi bakteri penyebab gonore. Jadi, wanita hamil dapat menularkan gonore kepada buah hatinya saat proses melahirkan. Bakteri penyebab gonore dapat tertelan oleh bayi saat ia berada di jalan lahir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk tanda dan gejala penyakit gonore. Yang pertama, sensasi nyeri atau rasa terbakar pada saat buang air kecil. Lalu peningkatan keputihan, perdarahan vagina, keluarnya cairan kental berwarna putih atau hijau melalui vagina atau penis. Lalu testis yang terasa nyeri atau bengkak, gatal pada dubur, perdarahan pada dubur, gerakan usus yang menyakitkan, lalu sakit tenggorokan yang berkepanjangan, peradangan dan kemerahan di area tenggorokan, lalu yang terakhir itu kebengkakan pada kelenjar getah bening di leher. Faktor resiko seseorang terkena penyakit gonore itu berusia muda, memiliki banyak pasangan seks, berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seksual, memiliki infeksi menular seksual lainnya, dan yang terakhir pernah terdiagnosis oleh gonore sebelumnya. Jadi seorang yang sebelumnya udah terpapar penyakit gonore itu bisa terkena penyakit gonore. Lalu untuk komplikasi penyakit gonore untuk pria, yang pertama epididimitis, yang kedua luka pada saluran urin,
Gonore yang parah dan sudah menyebar ke organ tubuh lain membutuhkan pengobatan lebih lama. Dokter dapat memberikan antibiotik dalam bentuk tablet, minum, atau suntikan. Selain pasien, pasangan seksual pasien juga perlu diperiksa dan diobati, baik yang bergejala maupun tidak. Hal ini dilakukan karena kemungkinan besar pasangan juga terkena gonore. Bayi dan tanda-tanda gonore saat lahir atau yang beresiko terinfeksi karena ibunya menderita gonore akan diberikan antibiotik segera setelah lahir. Gejala gonore akan mereda dalam waktu beberapa hari setelah pengobatan. Tetapi rasa sakit di testis atau panggul membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hilang sepenuhnya. Selanjutnya, pencegahan penyakit gonore adalah: pertama, gunakan kondom saat berhubungan seksual, termasuk seks vaginal, anal, hingga oral. Kedua, batasi jumlah pasangan seks. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual secara rutin. Yang keempat, jangan berhubungan seks dengan seseorang yang terlihat memiliki infeksi menular seksual. Selanjutnya, tidak bergonta dari pasangan atau setia pada satu pasangan saja. Selanjutnya, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dan yang terakhir, berumur setelah melakukan seks oral. Sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak-mbak yang telah menjelaskan tentang materi hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya mau tanya, Kak. Silakan, boleh memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Saya Yesi Fatma Putri mau bertanya soal gimana sih tanda dan gejala penyakit menular seksual gonore itu. Silakan Kakak dijawab. Baik, langsung dijawab ya. Tanda dan gejala penyakit gonore itu ada, salah satunya itu ada sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, peningkatan keputihan pada wanita, perdarahan vagina di antara periode, keluarnya cairan kenal berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis, testis yang terasa nyeri atau bengkak, gatal pada dubur, pendarahan pada dubur, gerakan usus yang menyakitkan, sakit tenggorokan yang berkepanjangan, peradangan dan kemerahan di tenggorokan, dan juga pembengkakan pada kelenjar getah bening di dada. Apakah sudah jelas? Iya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana, ada yang mau dipertanyakan lagi? Di teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya, Kak. Baik, materi sudah selesai. Saya akhiri dengan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dibacakan tadi. Kesimpulan dari materi tersebut adalah gonore atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyebab penyakit gonore adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae yang biasa ditemukan di cairan penis dan alat vital wanita dari orang yang terkena infeksi tersebut. Bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Dan pencegahan penyakit gonore ini bisa dilakukan menggunakan kondom yang berhubungan seks termasuk seks vaginal, anal, hingga oral. B. Batasi jumlah pasangan seks. Baik, saya akhiri penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.